Masih seputar Cortex tutorial, teman-teman pedagang eceran meskipun tidak membuat faktur pajak, tapi kalau teman-teman sudah PKP wajib membuat laporan SPT PPN. Caranya ada di video singkat ini ya, termasuk teman-teman yang melakukan kegiatan membangun sendiri juga nanti sekaligus akan aku sharingkan di video singkat ini. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman tentunya saya informasikan bahwa yang saya sampaikan di video ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan juga proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh DJP. Dan disclaimer juga ya bahwa materi yang saya sampaikan ini saya ambil langsung dari DJP, bukan saya yang membuat sendiri ya. Oke, langkah yang pertama tentunya kita langsung login ke aplikasi Cortex ya. Kita menggunakan kredensial wajib pajak orang pribadi ya. Silahkan masukkan username dan juga passwordnya, kemudian klik login. Dan setelah itu tampilannya adalah seperti ini, teman-teman silahkan pilih mewakili diri sendiri ataupun mewakili perusahaan ya. Silahkan pilih yang mana, tapi biasanya kita akan mewakili perusahaan. Kita pilih yang bawah yang taxpayer ya. Dan setelah itu teman-teman nanti kita langsung masuk ke tax return, kemudian klik tax return lagi. Dan teman-teman di sebelah kiri ini adalah tax return not submitted, yang isinya ini adalah SPT yang belum kita laporkan ya. Dan khusus untuk PPN ini langsung akan tercreate, langsung akan muncul sendiri dibentuk oleh sistem tanpa kita harus melakukan posting ya, setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Dan tambahan informasi bahwa kita hanya bisa melaporkan SPT masa PPN kalau SPT masa PPN sebelumnya sudah dilaporkan semua, jadi tidak bisa loncat-loncat sekarang ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silakan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial perpajakan yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, kita lanjutkan, kita klik yang gambar mata ini ya. Gambar mata ini kita klik, kemudian ini adalah formulir dari SPT masa PPN ya. Oke, di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Sebenarnya ini masih sama persis dengan yang ada di desktop ya. Oke, yang pertama untuk halaman induk itu ada header, kemudian ada bab 1 penyerahan barang dan jasa, bagian 2 perolehan barang dan jasa, dan lain-lainnya ini semuanya sama ya. Ini urutannya teman-teman silahkan boleh dibaca ya. Kemudian teman-teman untuk lampirannya juga sama ya. Ada A1, A2, B1, B2, B3 dan C ya. Ini semuanya juga sama. Nah, teman-teman yang sering menggunakan aplikasi di e-faktur desktop tentunya tidak akan bingung ya. Oke, lanjut ya. Ini yang pertama di bagian header ini terisi otomatis informasinya dari data-data kita yang sudah terekam di DJP ya. Oke, langsung ke bagian 1. Untuk bagian 1 ini semuanya akan terisi otomatis dari lampiran A1 dan A2 jika membuat faktur pajak. Tapi karena di sini adalah pedagang eceran, maka tidak membuat faktur pajak, maka yang kita lakukan adalah kita mengupload file XML yang isinya adalah penjualan ecerannya ya. Oke, teman-teman, caranya kita klik yang upload XML ini, kemudian kita pilih yang download template ya. Nanti templatenya akan terdownload. Setelah itu teman-teman isikan data-data penjualannya dan nanti teman-teman silakan langsung klik unggah lagi ya. Klik unggah, kemudian masukkan ke add to existing data ini. Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk membuat file XML berisi data penjualan kita nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Karena saat video ini dibuat itu belum ada contohnya ya. Jadi nanti akan aku buat, kemudian nanti akan aku sertakan linknya ada di deskripsi bagaimana cara untuk mengunggah file XML berserta isinya ya. Oke, caranya adalah seperti itu. Kemudian teman-teman juga nanti kalau misalkan ingin mengubah isian sama, caranya teman-teman langsung klik yang update XML ya. Kemudian kita klik yang replace with new data ya. Oke, kalau yang pertama adalah add to existing data. Kalau ingin mengganti, teman-teman langsung klik yang replace with new data ya. Caranya nanti akan aku jelaskan ulang di video yang selanjutnya ya. Oke, teman-teman, setelah itu juga bisa menghapus dengan cara langsung klik remove ya, kalau ingin menghapus isiannya. Oke, setelah itu teman-teman lanjut ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini semuanya terisi otomatis dari lampiran B1, B2, B3 dan juga kompensasi atau kelebihan pajak sebelumnya kalau ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian 3. Bagian 3 ini adalah perhitungan pajak keluarannya berapa, pajak masukannya berapa, yaitu bagian 1 dan bagian 2 dikurangkan. Kemudian di sini muncul contohnya di bagian ini adalah kurang bayar 24.200.000 ya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian 4. Di bagian 4 ini diisi kalau untuk teman-teman yang membangun sendiri. Kalau ada kegiatan membangun sendiri, silakan masukkan di sini ya. Isikan nilai dasar pengenaan pajak di sini. Tidak termasuk tanahnya ya, hanya membangunnya. Jadi hanya ongkos mungkin material dan juga tukangnya. Untuk tanahnya tidak termasuk. Silakan masukkan di sini, kemudian nanti pajaknya berapa yang langsung terisi otomatis. Itu untuk yang membangun sendiri. Yang masih bingung boleh silakan nanti boleh langsung bertanya di kolom komentar saja ya, karena mungkin ini tidak terlalu detail saya menjelaskannya ya. Oke, teman-teman, silakan lanjut lagi ke bagian 9 ya. Nah, di bagian 9 ini silakan ini hanya diisi untuk pengusaha tertentu ya.
Misalkan untuk teman-teman yang menyerahkan kendaraan bermotor itu nanti isi di bagian A. Kemudian kalau teman-teman yang menyerahkan barang terkena PPN dan juga tidak terkena PPN, jadi separuh-separuh gitu ya, campur-campur, silahkan masukkan nanti di bagian B. Tapi kebanyakannya ini di skip dan kita langsung ke bagian selanjutnya ya. Oke, di bagian selanjutnya teman-teman langsung masukkan jabatannya apa, langsung klik save draft dan juga pay and submit. Dan setelah itu lanjut ke bagian pembayaran. Karena kita klik pay and submit maka akan muncul seperti ini kalau posisinya kurang bayar. Deposit balance transfer ini kalau kita punya saldo ya. Kalau kita punya saldo, jadi nanti di Cortex itu kayak seperti ada GoPay, ShopeePay seperti itu. Jadi kita bisa deposit dulu, kemudian nanti kita bisa pakai untuk pembayaran jenis pajak apapun ya. Tapi kalau yang paling umum ya kita create yang billing code ini tanpa menggunakan deposit yang sudah ada. Oke, kita klik yang create billing code ini dan kemudian ini adalah contoh kode billingnya. Nah, kode billing ini silahkan dibayar seperti biasa. Saat ini masih seperti biasa. Bisa ke bank, bisa kantor pos, bisa melalui e-commerce juga sudah banyak ya, Tokopedia dan lain-lain ya, Dana atau apapun ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti masukkan juga penandatangan SPT ya. Silakan yang paling gampang sender providernya kita isi KODCP, kemudian masukkan sender ID dan juga sender password dan klik save dan juga confirm sign ya. Dan setelah itu teman-teman ini akan berpindah. Tadinya kan di tax return not submitted waktu awal, kemudian setelah itu kita akan masuk ke sini tax return waiting for payment. Kenapa? Karena e-billingnya tadi belum kita bayar. Dan begitu kita bayar nanti dia langsung akan pindah ya, langsung akan pindah ke tax return submitted tanpa kita harus upload bukti bayarnya. Jadi ini seperti di Shopee, kalau sudah kita bayar nanti progresnya, statusnya itu akan pindah sendiri ya. Nah seperti ini, tidak perlu kita mengupload NTPN-nya ya, karena akan terisi otomatis di sistemnya. Oke, caranya seperti itu untuk membuat laporan SPT masa PPN untuk pedagang eceran dan juga kegiatan membangun sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung download ya. Bisa langsung download tampilannya seperti ini buktinya ya. Ini adalah bukti penerimaan elektronik, kita sudah lapor PPN. Kemudian untuk induk dan juga lampirannya teman-teman bisa download di sini ya. Bisa dalam bentuk CSV, Excel ataupun PDF. Oke, jadi seperti itu caranya untuk lapor. Teman-teman yang masih bingung boleh silahkan langsung diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Termasuk teman-teman yang ingin sharing, mungkin yang saya sampaikan ada yang kurang silahkan ditambahkan, yang salah silahkan dibetulkan. Dan tentunya teman-teman masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.